Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini kita mau bahas mengenai perkembangan sosial ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, banyak sekali pengertian ataupun definisi dari perkembangan sosial menurut para ahli. Di sini saya berikan dua cuplikan ya mengenai definisi perkembangan sosial. Yang pertama, perkembangan sosial itu diartikan sebagai kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Kemudian, pengertian yang kedua, perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar menyesuaikan diri terhadap norma, baik itu norma kelompok, norma apapun itu ya, agar setiap manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial ya. Semua sudah pada tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat atau tidak mampu untuk hidup sendiri, karena maka dari itu dinamakan dengan makhluk sosial. Dan pastinya karena dinamakan makhluk sosial, manusia juga membutuhkan interaksi ya, karena interaksi itu hak kodrati setiap manusia. Kemudian yang mau kita pelajari yaitu bentuk-bentuk perilaku sosial atau bentuk-bentuk tingkah laku sosial ya. Di sini saya lebih tekankan kepada 9 poin tingkah laku sosial. Yang pertama pembangkangan, agresi, kemudian ada berselisih, selanjutnya menggoda atau teasing, yang kelima persaingan, selanjutnya ada kerjasama, kemudian yang ketujuh ada tingkah laku berkuasa, kedelapan kita akan membicarakan mengenai mementingkan diri sendiri atau selfishness, kemudian yang kesembilan simpati. Nah, kesembilan itu merupakan bentuk tingkah laku sosial, ada yang positif ada yang negatif. Next, kita belajar mengenai sejarah teori perkembangan sosial. Pertama kali teori perkembangan sosial ditemukan oleh Erik Erikson ya. Erik Erikson lahir di Frankfurt tanggal 15 Juni tahun 1902 ya. Nah, Erik Erikson ini dalam teorinya dia menemukan atau menggagas 8 tahap perkembangan sosial ya. 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia. Nah, kemudian setiap tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson itu masing-masing memiliki atau terdiri dari tugas perkembangan yang memang harus dilalui oleh setiap individu ya. Jadi setiap tugas perkembangan itu memang harus dilalui oleh setiap individu, dan setiap individu juga akan dihadapkan dengan suatu krisis. Krisis itu bukan untuk dihindari ya, tetapi krisis itu untuk dihadapi, dilalui. Dan krisis bukanlah suatu bencana. Oke? Next, kita akan belajar mengupas lebih lanjut mengenai 8 tahap perkembangan sosial menurut Erikson ya. Oke, tahap pertama kita akan belajar mengenai trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya. Ini muncul di awal kelahiran sampai usia 1 tahun. Kemudian tahap yang kedua kita belajar mengenai autonomy versus shame and doubt ya. Kemudian tahap yang ketiga belajar lagi mengenai inisiatif versus cult. Kemudian tahap yang keempat tentang
ini industry versus inferiority. Biasanya ini muncul pada masa-masa sekolah ya, masa-masa anak sekolah atau school age, dimana pada masa ini butuh peran dari orang tua, guru ataupun teman untuk pengembangan dirinya lebih lanjut lagi. Kemudian tahap kelima kita bicara mengenai ego identity versus role confusion ya. Next, yang keenam bicara mengenai intimacy versus isolation ya. Next, yang ketujuh, tahap perkembangan yang ketujuh ada generativity versus stagnation ya. Kemudian tahap perkembangan yang terakhir yaitu tahap ke-8, Erik Erikson mengemukakan tentang integrity versus despair. Nah, selanjutnya yang mau saya tugaskan kepada Anda adalah dari mind mapping yang sudah saya buat ini, saya meminta Anda untuk membuat skripnya ya. Skrip dari awal sampai akhir. Skripnya isinya apa itu? Oke. Skripnya dari awal saya membahas mengenai pengertian perkembangan sosial, yang kedua tentang tugas manusia sebagai makhluk sosial, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk tingkah laku sosial, dan yang terakhir mengenai 8 tahap perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Jadi Anda jelaskan poin-poin dari masing-masing yang sudah saya buat dalam mind mapping. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu Anda mengenali perkembangan sosial pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.